Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 91 Kendari, yang saya hormati Ibu Haji Siti Madinah SPD MPD, mantan Kepala SD Negeri 91 Kendari. Saya tidak tahu waktu Ibu Haji belum 91 ya? Belum, masih 17 baru kan? Seluruh orang tua ataupun wali murid atau peserta didik dari SD Negeri 91 Kendari yang sama saya hormati, saya banggakan, wabil khusus seluruh siswa, siswi atau anak-anakku yang baru saja menamatkan pendidikannya di SD Negeri 91 Kendari, seluruh panitia pendukung acara Ramadhan hari ini yang sama saya hormati, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma'bad. Saya mengajak kita semua, kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala oleh karena kehadiran kita di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari sekolah untuk mengikuti acara Ramatama atau penamatan peserta didik di SD Negeri 91 Kendari ini. Saya ulangi, kehadiran kita di sini tidak lain dan tidak bukan karena Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa yang memberi kita hidayah berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Dan saya lihat lebih banyak emak-emak atau ibu-ibu daripada anak-anak kita yang hadir. Kalau yang bapak-bapaknya bisa dihitung. Nah, tepuk tangan untuk ibu-ibu kita dan bapak-bapak yang sempat hadir. Kita juga beri aplaus yang meriah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Saya mungkin sekaligus dua posisi saya berbicara di tempat ini, dan saya tidak akan pilah-pilah yang mana, nantilah kita simak bersama yang mana sebagai komite SD Negeri 91 Kendari maupun sebagai yang mewakili pimpinan. Yang kedua, salam hangat dan salam hormat dari pimpinan kami, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari. Seyogianya beliau akan membersamai acara kita hari ini, namun karena ada 8 acara pagi tadi ini, jadi kami berbagi. Pagi tadi ini sempat saya hadir sebelum jam 7.30 saya sudah di tempat, kemudian bergeser membuka kegiatan di kantor, ketemu juga ada Ibu Kadis di sana, lalu membuka lagi kegiatan berikut lagi karena ada di ruang pengawas, ada di aula. Habis itu kami berpencar, beliau di tempat lain, dan kebetulan karena saya ketua komite di sini, maka beliau mengarahkan kami untuk mewakili beliau di sini. Ya, itu yang kami mau sampaikan. Yang berikut Bapak Ibu, atas nama pimpinan, tentu terselenggaranya acara ini kami beri apresiasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan terima kasih yang tak terhingga sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Kenapa kami menyampaikan ini? Oleh karena Bapak Ibu, acara kita ini adalah luar biasa. Acara luar biasa. Cuma saya berharap Bapak Ibu, nah ini mungkin saya dua-duanya kayaknya sebagai komite maupun sebagai mewakili pimpinan, berharap nanti setelah acara ini jangan seperti di tempat lain. Selesai acara sibuk saling menggunjing, saling
Oh itu kepala sekolah dia bikin pungutan lagi. Oh itu ada lagi katanya sumbangan, padahal dipaksa. Nah, seperti itu. Di tempat lain, bukan di sini ya, tempat lain. Bapak Ibu, saya sudah berapa tahun masih Ibu Haji, jadi kepala sekolahnya, kemudian mengikuti acara. Saya selalu hadir, alhamdulillah. Kemudian dalam perkembangan saya sering mengikuti acara ini, kemudian saya menyimak, menganalisis bagaimana sih pentingnya acara ini. Ternyata saya berkesimpulan sangat penting, sangat penting. Maka ketika Ibu KS, Ibu Suparti, SPD, UPD diangkat tahun lalu di SD Negeri 91 Kendari, kemudian beliau bersama komite mengundang orang tua. Kala itu yang mau dibahas itu tentang kesiapan ujian. Itu. Tapi kemudian beberapa orang tua termasuk saya kemudian usul, kenapa tidak kita diskusikan terkait acara Ramah Tamah yang sama seperti hari ini. Waktu tahun lalu ya, Bapak Ibu. Nah, tapi kami minta waktu itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu seluruh anak-anak tanpa terkecuali harus punya peran. Harus punya peran. Nah, tidak boleh tidak. Ya. Alhamdulillah kemudian kepala sekolah waktu itu dan semua dewan guru kemudian menyetujui. Itu kemarin waktu mau dimulai karena saya ada di luar daerah, saya ditelepon Bapak Ibu kepala sekolah, saya sempat mempertanyakan bagaimana semua anak-anak ikut berpartisipasi, ikut Pak. Terakhir tadi sebelum saya tanya lagi, apakah ada anak-anak yang tidak bertugas? Begitu pertanyaan saya tadi. Dijawab oleh kepala sekolah tegas, semua anak-anak kita bertugas Pak. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saya tadi minta pesan, nanti dibuatkan video singkatnya kalau bisa dari awal, di mana semua anak-anak kita itu berperan. Sampai akhir, kalau bisa video singkat nanti saya akan share di grup para kepala sekolah. Bapak Ibu jujur selama sudah mau sejak SMP kemudian SD banyak yang melakukan acara seperti ini, saya selalu menyampaikan kisah tentang SD Negeri 91 Kendari kalau menyelenggarakan acara semua siswa bertugas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita menilik atau kita bertanya dalam diri, kira-kira acara seperti ini penting tidak? Saya bilang tadi itu penting. Penting. Lewat acara ini kemudian anak-anak menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada guru. Lalu tadi yang mewakili tadi, dia ungkapkan ungkapan terima kasih. Dia juga berpesan kepada adik-adiknya supaya hormati guru. Nah, seperti itu. Lebih-lebih Bapak Ibu gurunya, tadi kepala sekolahnya tanpa sadar terbawa perasaan, keluar air mata. Kenapa keluar air mata? Begitu berat dia mau tinggalkan. Begitu banyak kesan yang tak terlupakan bagi anak didiknya. Seperti itu. Ya, jadi acara seperti ini istilahnya saya mau bilang bermakna bagi pembentukan karakter dalam rangka membangun anak-anak yang terbiasa datang tanpa muka, pulang juga tanpa muka. Jangan datang tanpa muka, pulang tanpa belakang. Artinya dia pulangnya begitu saja jadi tahu. Nah, mestinya dia datang assalamualaikum. Begitu mau pulang saya pamit. Kan seperti itu, ya. Jadi ini sini pentingnya, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, di kegiatan tadi ada yang pribadi, ada yang menari jalan sendiri, ada yang berkelompok. Bapak Ibu, terutama yang berkelompok, termasuk yang tunggal tadi, ini ada 3 karakter yang dibangun ketika melaksanakan acara tadi. Yang pertama adalah karakter terbiasa kerjasama anak-anak. Untuk bisa tampil kompak tadi, tarian tadi secara tim,
Itu dibutuhkan apa? Karakter bisa bekerja sama. Kerjasama. Seperti itu. Bapak Ibu, kerja sendiri dengan kerja bersama itu beda hasilnya. Nah, lebih banyak manfaatnya, khasiatnya kalau kerja bersama-sama dibanding kalau kita kerja sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi itu karakter. Nah, bagi yang beragama Islam, saya kira semua agama menganjurkan beribadah itu lebih besar pahalanya berjamaah dibanding kalau sendiri-sendiri. Ini makna filosofi kita, dianjurkan agama kita atau beribadah itu secara berjamaah. Jadi kerjasama Bapak Ibu. Yang kedua, karakter apa yang terbentuk? Disiplin. Bapak Ibu untuk bisa sukses tadi menampilkan acara tadi dibutuhkan semua tim anggota tim tadi itu disiplin yang tinggi pada saat latihan maupun pada saat tadi ditampilkan. Bisa dibayangkan ketika yang lain sudah dengan perannya masing-masing, ada satu atau dua orang yang tidak disiplin yang memunculkan gerakan lain. Nah, pasti orang semua di belakang menggerutu. Nah, kan seperti itu. Kenapa? Karena tidak disiplin. Bapak Ibu, untuk sukses ke depan, karakter disiplin ini dibutuhkan. Apalagi di zaman hari ini yang penuh dengan tantangan apa? Tantangan pasar bebas, orang dari luar bisa masuk ke kita. Yang dibutuhkan pada saat itu adalah tingkat kualitas yang tinggi, dan untuk bisa memperoleh kualitas yang tinggi dibutuhkan karakter disiplin tadi. Nah, Bapak Ibu, yang lain masih tentang disiplin tadi. Kita tidak sadar Bapak Ibu, acara tadi yang diikuti oleh anak-anak kita ada yang sempurna benarnya, ada yang belum sempurna. Dua-duanya, sempurna maupun tidak sempurna, itu akan bermakna bagi perkembangan pendidikan anak-anak kita nanti selanjutnya. Ada anak pada saat di SD, tadi di antara anak kita, pada saat di SD, mungkin tidak ada yang juara, ada yang tidak juara, atau potensinya belum keluar. Tapi tahukah Bapak Ibu, lewat kegiatan yang mereka ikuti tadi, ada yang sempurna, ada yang belum sempurna. Kemudian ini dia akan menjadikan motivasi yang tinggi ketika nanti dan terngiang-ngiang ketika di tahap SMP itu kemudian dia kembangkan. Pada saat di SD tidak terlalu muncul potensinya, tapi ketika di SMP kemudian dia muncul. Makanya ada anak-anak di SD biasa-biasa saja, SMP luar biasa, SMA lebih luar biasa lagi. Seperti itu sampai kuliah, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, jadi tentang pentingnya acara tadi. Lalu yang ketiga karakter yang kita bangun dari acara tadi ini adalah mengajarkan karakter tanggung jawab. Tanggung jawab beda dengan tanggung menjawab. Ya. Tanggung jawab. Kenapa gerakanmu terlepas sepatunya? Jawaban, kenapa kok tidak? Masalahnya karena sepatunya. Ya. Anak yang terbiasa dengan tanggung jawab, dia akan keluarkan semua potensi terbaik dalam situasi apapun, termasuk ketika sepatunya copot atau masalah atau apa gitu. Bapak Ibu, ada video yang viral ketika mengikuti wisuda. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat. Pas dipanggil giliran namanya mau tampil, sepatunya copot. Tapi karena dia sudah terbiasa dengan karakter beradaptasi, karakternya bagus, dia tidak canggung, dia tidak malu, dia tidak apa, terus dia naik ke panggung, kemudian dia mengikuti rangkaian acara secara utuh dan membanggakan. Lalu tahukah Bapak Ibu, di antara semua yang menonton itu, salah satunya Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Dudung. Kemudian dipanggilnya dan diberi tiket untuk masuk tentara kalau mau. Seperti itu Bapak Ibu. Sini pentingnya acara seperti ini. Membiasakan anak untuk mampu membangun konsep diri, percaya diri. Jadi jangan dipandang enteng. Penting sekali. Dia terngiang-ngiang. Tadi saya salah. Karena salah maka dia terngiang-ngiang untuk
kalau dapat kesempatan berikut, dia tidak akan salah. Begitu. Demikian apalagi yang sempurna. Dia akan pertahankan seterusnya supaya makin lebih bagus lagi. Maka kita berkesimpulan, acara seperti ini sangat penting. Hanya persoalannya Bapak Ibu, persoalan utamanya adalah dari dulu klasik, biaya. Bapak Ibu, ini penting saya kemukakan. Bapak Ibu, kebijakan pemerintah ada 8 standar nasional pembangunan pendidikan kita. Ada standar isinya, ada standar prosesnya, ada standar gurunya. Yang lain lagi ada standar pembiayaan, ada standar sarana prasarana dan seterusnya, standar penilaian, 8. Untuk biaya namanya juga standar pembiayaan. Ya kita sudah sama tahu itu melalui dana BOS nasional maupun dana atau di biasa BOS pusat. Lalu ada juga beberapa semacam sharing dana BOS daerah, tapi dijawantakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan guru dan sebagainya. Jadi standar, saya mengingatkan, namanya standar sama dengan HP. Dulu kita punya HP standar, dikenal dengan 3G. Ada HP bisa memanggil G, ada SMS G, terakhir center G. 3 itu dulu. Namanya HP standar, jadi hanya 3 itu. Sekarang HP itu ada yang di atas standar. Sekarang ini HP fungsi koran ada, fungsi televisi ada, fungsi foto ada, video ada, mengupload ada, semua ada di dalam. Bapak Ibu, kalau kita mau perumpamakan tadi HP yang standar G sama yang di atas standar ini, kira-kira kita mau yang HP yang standar atau yang di atas standar? Pasti di atas standar. Bapak Ibu, sekali lagi, kebijakan pembiayaan kita hari ini karena banyak sektor yang kita urus, pemerintah baru mengenal standar pembiayaan seperti itu. Oleh karena itu masih dibuka ruang partisipasi, ada kerjasama yang baik antara pemerintah dalam hal ini melalui wali kota, dinas, kemudian sekolah, yakni sekolah, dan yang ketiga orang tua, kerjasama yang baik. Tadi ini luar biasa biayanya, bukan main-main. Pakaian, melatih, sewa hotel, luar biasa. Penting memang sekali-sekali kita seperti ini, dan merangka juga mengembangkan potensi karakter kepercayaan diri anak-anak kita. Ini Bapak Ibu. Jadi kita tinggalkan tema pentingnya ini, kita pindah lagi yang lain. Lalu alhamdulillah tanggal 8 yang lalu sudah pengumuman, dan tadi juga dilaporkan sebanyak 100%. Dari 77 orang, 100% berarti yang lulus juga sebanyak 77. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semua.